Oke, Arifin. Terdapat perubahan dengan ini yang dikelola oleh sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu dan ini dengan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Memang ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari kita setiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dan pengrajin negara Indonesia, ada manisan buat obat dalam kemasan kaleng, ada alat peminum kopi klasik Vietnam, serta ada pula berbagai eksibisi khusus yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menunjukkan petani dan konsumen. Oke, baik. Lanjut, siapa? Oke, bila so. Edo terkenal dengan bisa memakankan menyanyi. Edo selalu tertarik dengan makanan Indonesia. Ada singkong dan sayuran, ada pohon dari petani, ada nafas dari laut. Ya, masih banyak makanan lain dari Indonesia. Edo pun harus menemukan diri makanan khas yang negara menyimpan cerita sumber daya alamnya. Oke. Lanjut, siapa lagi? Oke, Mardana. Menu tertarik dengan ambulan negara Brunei untuk menampilkan kualifikasi khas negaranya. Mulai dari makanan khas Brunei kampung Kediri 190-an. Di kampung hanya menikmati senang-senang saat ini Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakat untuk mengenal dari varian khas karena kualifikasinya mulai dari pusat masing-masingnya beberapa budaya asing yang menarik dan bagi dunia dalam melihat investasi yang dilakukan adalah berbagai untuk memperkenalkan wayang asik berbeda dengan wayang Indonesia yang masuk legendaris dan dunia wayang asik ini mengatakan tokoh manusia dalam bentuk kecil tinggi wayang sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kaca tebal dengan pegangan dan kayu. Oke. Lanjut terakhir. Nah, so, Kanisa. Oke ya, semuanya udah baca? Tadi tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Tadi tokohnya ada siapa aja? Ada Udin, terus Edo, Denny, Siti, Ayu, Lani. Nah, kalau sudah baca, di sini ada beberapa pertanyaan. Perhatikan. Pertanyaan yang pertama, ini terkait dengan bacaan yang tadi kalian sudah baca. Ya. Nah, mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Tuh yang bisa. Nah, karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diadakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Jadi kalau tadi kalian baca pasti ada jawabannya di. Terus pertanyaan kedua, apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Nggak ada? Oke. Nah, dapat ya, ini manfaatnya ya, yang dapat dipelajari, dapat melihat dan mengetahui berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam
serta produk wirausaha dari tiap negara. Jadi tadi Edo dan kawan-kawan itu mengunjungi pameran ya. Di sana mereka bisa mempelajari banyak hal, dan antaranya mereka dapat melihat dan mengetahui berbagai informasi tentang peranan ASEAN ya, dalam mengembangkan wirausaha kecil serta produk wirausaha dari tiap negara. Lalu apa pengalaman belajar yang diperoleh Edo? Siapa yang bisa? Oke. Pengetahuan itu bertambah tentang makanan-makanan khas dari setiap negara ASEAN. Ya, pengetahuan Edo bertambah ya tentang makanan-makanan khas dari setiap negara ASEAN. Tadi ada apa saja makanan khasnya? Tadi ada kan? Ada apa saja? Coba. Ada singkong dari apa? Ada singkong apa tadi? Singkong santan. Ya, dari mana? Thailand. Terus ada apa lagi selain singkong santan? Po dari Vietnam. Ya. Lalu ada apa lagi? Apa? Dari? Jadi setiap negara mempunyai makanan khasnya masing-masing. Ya. Di Indonesia ada rendang. Ya. Pernah makan rendang? Enak? Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, apa pengalaman belajar yang diperoleh Beni? Yang Beni. Ripa. Ini bisa mengenal wayang asik asal Brunei yang asal dari wayang Indonesia. Ya, Beni bisa mengenal wayang asik asal Brunei ya, yang khas dari wayang Indonesia. Jadi di Indonesia pun ada wayang, ya, misalkan wayang golek. Ya. Ternyata di Brunei pun sama ada yang disebut dengan wayang asik dari Brunei. Ya. Lanjutnya, apa pengalaman belajar yang diperoleh Udin? Udin mendapatkan pengalaman yang sangat berharga karena dapat melihat secara langsung ragam karya serta budaya setiap negara ASEAN. Jadi Udin itu mendapatkan pengalaman baru, ya, pengalaman baru karena melihat secara langsung karya serta budaya di setiap negara-negara ASEAN. Selanjutnya, jika kamu mendapatkan kesempatan, ya, jika kamu mendapatkan kesempatan datang ke sana, ya, ke pameran, ke arena pameran tersebut, apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu? Mengapa? Ya, ayolah, so. Mengikuti, mungkin kalian bisa mengikuti aneka lomba ya, yang diadakan di beberapa anjungan yang ada di sana ya. Bisa juga kalian mendapatkan pengalaman seru ya, dan mendapatkan hadiah senda mata sebagai kenang-kenangan. Ya. Jadi kalau misalkan kalian di sana, mungkin kalian bisa mengikuti semua aneka lomba ya, karena lomba-lombanya banyak. Lalu dapat pengalaman baru ya, kalau menang dapat senda mata. Nah, dari pengalaman Edo dan kawan-kawan, Bapak bisa simpulkan ada 3 hal penting ya, 3 hal penting dari teks tersebut ya, dari teks pengalaman Edo dan kawan-kawan. Yang pertama, pentingnya kegiatan pameran khusus kawasan ASEAN untuk mempererat hubungan antar negara anggota. Jadi pameran ini sangat penting karena ketika ada acara, maka negara-negara ASEAN akan
baik hubungannya, kerjasamanya pun akan lebih baik. Lalu yang kedua, dapat mengetahui ciri khas karya dan budaya setiap negara ASEAN. Jadi setiap negara-negara pasti mempunyai ciri khasnya, ya, dan mempunyai budayanya masing-masing. Ketika ada pameran, maka kita akan mengetahui budaya ini dari asalnya di sini. Ya. Lalu karyanya misalkan angklung misalkan ya. Angklung dari mana? Dari mana angklung? Hah? Iya, Indonesia. Tanya? Dari mana? Ya, dari Bandung, Jawa Barat. Ya, misalkan dibawa ke sana, maka negara-negara ASEAN yang lain pun akan mengetahui bahwa angklung ini adalah ciri khas budaya Indonesia. Ya. Lalu menjadikan negara Brunei sebagai pelajaran bahwa kita juga harus melestarikan seni kita sendiri. Nah, jadi kita sebagai warga Indonesia harus mencintai dan melestarikan seni Indonesia, karena seni-seni itu banyak sekali ya. Ada lagu, ya, ada alat musiknya, ada di Sabang sampai Merauke itu sangat banyak sekali. Kita harus melestarikan seni yang ada di Indonesia. Ya. Oke, paham? Nah, di sini Bapak ada LKPD ya. Kalian nanti coba diisi peranan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Ini, tapi kalau berbahan kayu nempel nggak? Atau berbahan kayu? Oh ya. Nih, nggak akan menempel. Ya. Tapi kalau berbahan besi, ya, besi, aluminium, baja dan nikel, ya, itu akan menempel. Ya. Lalu yang kedua, memiliki gaya magnet kekuatan gaya magnet dapat menembus kaca dan kertas. Coba ya, menembus kertas dulu, nanti baru kaca. Ya, ini ada kertas. Menembus nggak? Jadi, walaupun ada penghalang kertas, magnet itu akan tetap menempel. Ini kertas. Lalu kaca. Kita coba ya, kaca benar gak nih? Ini magnetnya kecil ya. Oh, nempel. Walaupun terhalang kaca. Kalau kita tarik ini, jadi magnet itu walaupun terhalang oleh kaca, ya, dia tetap ada
gaya tarik. Ya. Lalu yang ketiga, memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Gaya tarik terbesar berada di kutub magnet. Nah, jadi yang paling besar itu dari ujungnya, ujung mau selatan atau utara, ya. Lalu yang terakhir, kutub magnet senama akan tolak menolak dan kutub berlawanan akan tarik menarik. Nih, kirain mau mobilan ya. Kita coba Arifin ya. Ini kan membuktikan bahwa kalau senama itu tolak menolak. Berarti senama itu biru dengan biru. Nolak gak? Sekarang balik ke nempel. Betul? Coba jalan. Takutnya si Jara nggak percaya. So. Ini kita dulu. Yang ini dulu, biru ke biru. Ini selatan ke selatan. Nggak mau, dia tak saling menolak. Tidak akan mau menempel. Coba balikin. Ketika berlawanan antara utara dengan selatan, dia akan menarik. Ya. Tapi kalau misalkan sama-sama selatan, dia akan terdorong. Karena nggak kena ini, nggak kena itu. Kena nggak? Ya. Atau bisa pakai ini nih. Contoh, selatan dengan selatan kita gabungkan, dia akan oke, coba. Selesai. Coba ini balikkan. Nah, ini yang biru, yang nempel ya. Coba deh, yang merah dengan yang merah, menempel nggak? Ya. Coba balik, sekarang balik. Biru dengan biru. Biru dengan biru. Nah, ya. Sekarang balik, merah dengan biru. Nah, ini ya. Ini ada sifat magnet. Ya, sifat magnet itu jika selama itu berarti selatan dengan selatan, ya, atau utara dengan utara, dia akan saling tolak menolak, nggak bisa bersatu. Nah. Makanya di sini ada bukan mobil untuk membuktikan bahwa ketika kita senama atau utara dengan utara, itu dia tidak akan menempel, malah dia menjauh. Semakin kita mendekat, dia akan semakin jauh. Nah. Kalau sebaliknya dia akan, oke, paham? Nah, ini sekarang dibaca. Putri baca ini. Kutub magnet ada juga di halaman 9. Nah, yang lain dibaca di halaman 9 ya.
sini kutub-kutub magnet ya, semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat dan yang gaya magnetnya sangat kuat, yaitu tadi kutub utara dengan kutub selatan. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Sering kita jumpai magnet yang bertuliskan N dan S. Ya, ini juga tuh N dan S. Ya. Kenapa N dan S? Ya, N itu merupakan kutub utara magnet, singkatan dari North yang berarti utara. N. Kalau S itu kutub selatan, ya, singkatan dari South yang berarti selatan. Makanya di sini bukan U dan S, tapi N dan magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus, nah seperti ini. Ini yang paling sederhana. Selain itu ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda, ya, dan jarum. Pada bentuk-bentuk ini kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Jadi di ujung-ujungnya. Ya. Oke. Baik, sekarang di sini ada LKPD lagi ya terkait mengidentifikasi jenis magnet dari benda di lingkungan sekitar. Ya. Di sini ada contoh nih, yang pertama kompas ya. Jenis magnetnya ini kan menggunakan magnet apa? Magnet jarum ya. Uraiannya itu kegunaannya untuk apa? Untuk penunjuk arah ya. Nah, nanti yang nomor 2, nomor 3 itu apa? Itu uraian lalu kegunaannya untuk apa? Iya, itu maksudnya kemana?